Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pada Pak Tamsir dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan big data di dalam bidang kesehatan. Jadi di sini saya mengambil terkait dengan jurnal The Use of Big Data Analytics in Healthcare oleh Quebeco Asleza dengan Journal of Big Data pada tahun 2022. Di sini, layanan kesehatan merupakan sistem yang kompleks karena melibatkan berbagai pihak, seperti pasien, dokter, rumah sakit, farmasi, dan healthcare decision makers. Selain itu, sektor ini juga diatur oleh regulasi yang ketat. Jadi, layanan kesehatan ini berdiri dari berbagai macam pihak. Jadi, berbagai macam pihak-pihak seperti orang-orangnya, lalu tempatnya itu berpengaruh juga dalam layanan kesehatan. Lalu, dunia kesehatan menghasilkan data dalam jumlah besar atau disebut juga big data. Nah, big data ini dalam kesehatan, dunia kesehatan ini terdiri dari data terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, di sini dimasukkan ke dalam BDA atau Big Data Analytics yang membantu bidang kesehatan dalam mengolah data dalam jumlah besar untuk meningkatkan perawatan pasien dan pengelolaan kesehatan. Jadi, Big Data ini digunakan dengan fungsinya dengan pengolahan data di dalam rumah sakitnya maupun untuk kepada perawatan pasiennya. Nah, dengan menggunakan Big Data ini, fungsinya itu untuk memungkinkan analisis data dalam jumlah besar ribuan pasien sekaligus. Jadi, sebuah rumah sakit itu tidak hanya terdiri dari satu dua pasien saja, namun terdiri banyak pasien dengan berbagai keluhan dan berbagai jenis yang berbeda. Di sini, big data ini digunakan untuk menganalisis data-data yang jumlahnya cukup besar tersebut, yang dalam jumlah yang besar. Hal yang kedua, feature prediction, di mana ini prediksi terhadap penyakit atau efektivitas terapi. Jadi kalau misalkan big data ini, data-data yang dikumpulkan misalkan dari sakit penyakit, nah ini digunakan untuk memprediksi penyakit apa yang mungkin terjadi atau nanti eh, apa saja yang mungkin terkena atau pasien tersebut alami. Nah, yang ketiga, untuk pengambilan keputusan berbasis data, tidak hanya dari diagnosa dokter. Jadi, setelah misalkan big data ini diolah, nantinya misalnya kita dapat memprediksi juga sama tadi yang penjelasan future prediction-nya, tidak hanya dari diagnosa dokter aja, tapi bisa juga dari data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan bisa jadi pengambilan keputusan. Nah, di sini big data dalam dunia kesehatan ini dibagi untuk karakteristiknya. Ada 7, yaitu velocity, di mana kecepatan data baru dihasilkan atau mengelola data secara real time. Lalu variety, terdapat berbagai jenis data dalam sektor kesehatan, misalkan sektor dari perawatnya, atau rumah sakitnya, ataupun dari pasiennya. Lalu variability, inconsistency data itu dapat mengelola interpretasi data yang dapat bervariasi. Jadi untuk rumah sakit kan biasanya data-datanya beragam macam, misalkan penyakit juga punya beragam jenisnya, bermacam bentuknya juga. Lalu untuk veracity, seberapa dapat dipercaya data tersebut dari segi kualitas datanya, apakah datanya valid, sesuai dengan standar atau sejenisnya. Lalu visualization, kemampuan untuk memvisualisasikan data dan pengetahuan yang dihasilkan. Jadi dari data-data tersebut gimana kita bisa menghasilkan informasi yang berguna bagi pasien maupun bagi rumah sakit. Lalu value, tujuan analisis big data untuk menemukan hidden knowledge dari sejumlah besar data. Misalkan dari berbagai macam data penyakit, ini bisa ditemukan ternyata ada tipe penyakit baru yang dapat muncul dengan adanya gejala-gejala yang berbeda satu sama yang lainnya. Lalu yang terakhir, volume. Jadi jumlah data yang ada pada sektor kesehatan. Jadi tadi yang sudah dijelaskan di awal, eh, jumlah data yang ada di sektor kesehatan itu jutaan, bisa dalam bentuk banyak karena pasien tidak terdiri hanya dari satu atau dua saja. Nah, jadi big data dalam dunia kesehatan ini sumber-sumbernya ada dari 6 sumber dari jurnal tersebut, yaitu data klinis, yaitu data yang diperoleh dari rekam medis elektronik, dari sistem informasi rumah sakit, pusat medis, laboratorium, dan juga apotek. Nah, ini dari tempat-tempat dunia kesehatannya. Lalu dari biometriknya, ya, data biometrik yang diperoleh dari berbagai alat pemantauan seperti pengukur berat badan, tekanan darah, glukosa, dan lainnya. Lalu data keuangan yang merupakan seluruh catatan transaksi ekonomi aktivitas operasional yang dilakukan oleh rumah sakit atau di sektor kesehatan. Lalu data dari kegiatan penelitian ilmiah seperti hasil penelitian obat-obatan, perancangan alat medis, dan pengembangan metode pengobatan yang baru. Jadi misalkan
data-datanya dikumpulkan dari berbagai pengembangan-pengembangan metode pengobatan dan penelitian-penelitian yang dilakukan, dimasukkan menjadi sebuah data baru. Lalu data yang diberikan oleh pasien, misalnya tingkat kepuasan, informasi dari sistem pemantauan, terus contohnya olahraga, pola tidur, dan konsumsi makanan. Jadi ya, data-data tersebut tidak hanya dari rumah sakit saja, tapi bisa jadi dari pasien juga yang memberikan data kepada rumah sakit. Lalu data dari media sosial, bagaimana respon-respon dari pasien-pasien yang telah mengunjungi dari sektor kesehatan tersebut. Nah, di sini ada healthcare big data analytics application. Jadi penerapannya juga tadi selain yang tadi, ini juga ada beberapa, ada 8, yaitu diagnostik di mana kita dapat mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, sakitnya, jadi dari diagnostiknya. Lalu bagaimana treatment dari pasiennya itu dengan mencari pilihan treatment yang terbaik untuk pasien berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Lalu precision medicine, jadi di mana kita dapat memberikan hasil yang terbaik, yang presisi, yang akurat untuk diberikan kepada pasien. Lalu preventive medicine, jadi untuk pendekatan secara preventif. Lalu telemedicine, di mana kita dapat memonitoring kesehatan dari pasien berdasarkan data-data. Lalu health population support, di mana kita dapat melihat apa-apa saja yang perlu dikembangkan dari eh, sebuah sektor. Lalu medical research, di mana untuk penelitian-penelitian dan juga cost reduction, di mana untuk mengurangi berbagai pengeluaran berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Ini untuk kedelapan penerapannya. Lalu, analisis big data dalam kedokteran dan layanan kesehatan itu ada beberapa bentuk seperti jenis omik. Omik ini berbagai seperti penyakitnya, misalkan genomics, epigenomics, dan sejenisnya. Lalu data biomedis dan data telemedicine, sensor, data peralatan medis, dan data rekam medis elektronik. Nah, jadi untuk di rumah sakit ini, sektor kesehatan, big data ini diolah dengan cara menggunakan platform dengan data capture, preparation, dan di processing. Nah, setelah itu menggunakan platform tersebut lalu diolah dan menghasilkan analytics-nya. Nah, dalam bentuk misalkan algoritmanya dari big data, lalu data mining-nya, lalu dari machine learning. Nah, nanti akan menghasilkan hasil dari big data analisisnya yang dapat diolah sebagai keputusan nanti pengambilan keputusan di rumah sakit. Nah, big data sendiri, big data analytics ini dalam dunia kesehatan ini dapat dibagi menjadi beberapa analisis. Ada 4, yaitu descriptive analytics, di mana data-data tersebut membantu memahami dan menganalisis keputusan serta hasil kesehatan di masa lalu dan sekarang. Lalu predictive analytics, prediksi hasil masa depan berdasarkan pola yang terdeteksi dalam data historis. Lalu prescriptive analytics mengatasi berbagai kemungkinan dengan memberikan rekomendasi berdasarkan data dan pengetahuan medis, serta discovery analytics, di mana menemukan penemuan baru dalam bidang kesehatan seperti pengembangan obat, penyakit baru, dan alternatif pengobatan. Nah, di sini dalam jurnal ini dilakukan penelitian terhadap eh, penggunaan big data analytics khususnya di sektor kesehatan. Nah, di sini surveinya dilakukan menggunakan survei ke 207 fasilitas medis di Polandia. Jadi ini surveinya dilakukan di Polandia untuk fasilitas secara publik maupun swasta di bulan Desember 2018. Nah, ini penelitiannya dengan tema studi literatur terkait big data di sektor healthcare atau kesehatan. Lalu menggunakan software GNU PSPP dan diberikan 100 pertanyaan skala Likert untuk mengukur penerapan bisnis data analisis. Jadi skala Likert-nya ini, Likert-nya itu ada 5 penilaian, mulai dari yang tidak baik sampai baik. Nah, di sini disajikan beberapa tabel, ada 3 tabel, di mana untuk yang tabel 2 ini terkait karakteristik dari sampel yang diambil oleh penelitian ini. Jadi untuk yang pertama itu ada pembagian eh, untuk layanan kesehatan secara publik atau private, lalu tipe servisnya, lalu jumlah employees-nya, dan ini yang for the SIP ini terkait dengan bagaimana kita melakukan sampelnya terhadap wilayah-wilayah yang ada di Polandia.
Lalu yang ketiga ini tipe data of source in medical facilities, di mana organisasinya mengambil datanya secara yang terstruktur atau tidak terstruktur. Lalu yang keempat ini collection and use of data determined by the size of medical facility. Jadi seberapa besar eh, orang-orang yang bekerja di dunia kesehatan di rumah sakit tersebut. Lalu manfaat big data analytics untuk healthcare ini ada empat, dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagi pasien, diagnosis lebih akurat dan perawatan lebih personalisasi. Lalu bagi dokter, pengambilan keputusan berdasarkan prediksi data. Lalu bagi manajemen ini efisiensi biaya, perencanaan healthcare yang lebih baik. Lalu bagi peneliti, akselerasi pengembangan obat, alat, dan perawatan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang dimasukkan untuk melakukan penelitian. Jadi ada 6 pertanyaan dari bagaimana sumber-sumber yang disediakan fasilitas kesehatan dan di mana penggunaan real time analisisnya dilakukan. Nah, di sini hasil-hasil dari pengelolaan dari eh, yang sudah dilakukan oleh jurnal tersebut. Jadi sudah dilakukan pengumpulan data dan diberikan hasilnya. Nah, ini hasil-hasilnya di mana yang tabel 5 collection and use data of determine by the form of ownership medical facility. Dan keenam pengumpulan datanya berdasarkan medical facility-nya dari mana saja. Lalu untuk tabel 8 ini kondisi dari penggunaan big data analytics di fasilitas medis. Ini dari nilainya ada 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak setuju dan 5 itu sangat setuju. Ini juga merupakan hasil-hasil yang menunjukkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, di sini sudah diberikan kesimpulan terkait dengan tabel-tabel yang sudah disajikan tadi, di mana terdapat 47,58% fasilitas lebih banyak menggunakan data terstruktur dan 28,19 ini masih mulai menggunakan data tidak terstruktur atau big data. Jadi dari penelitian ini eh, dari fasilitas kesehatan di Polandia sudah mulai memanfaatkan big data walaupun belum besar, yaitu sebesar 8,19%. Nah, jadi data tidak terstruktur itu seperti email, log medis, dan data sensor medis. Big data berperan penting dalam proses pengambilan keputusan dari berbagai bagian perusahaan dari rumah sakit tersebut. Lalu untuk sumber datanya, itu ada sumber utamanya dari database publik, lalu laporan eksternal, transaksi, email, dan alat medis. Nah, di sini data medis ini, data media sosial dan geolokasi masih jarang digunakan. Jadi untuk fasilitas kesehatan di Polandia ini mengumpulkan data dari berbagai sumber. Jadi sumber-sumber yang paling sering digunakan itu database publik, laporan eksternal, transaksi, dan email dan alat medis. Pola ini menunjukkan bahwa big data dalam bentuk unstructured data masih dalam tahap awal dan bisa dikembangkan lagi agar memberikan value yang lebih bagi rumah sakit khususnya. Untuk implementasi sistemnya, 43,61-nya itu masih menggunakan HIS atau Hospital Information System dan 66,96% sudah pakai dokumentasi medis elektronik. Jadi berdasarkan hasil ini, data medis dapat dianalisis secara real time maupun prediktif, serta dikombinasikan dengan data dari sensor atau perangkat eksternal untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dari penggunaan analisis datanya, itu 40% untuk mendukung keputusan klinis, 35% untuk keputusan bisnis, 33% sudah menggunakan analitik prediktif. Jadi analitik real time-nya masih rendah. Meskipun kesadaran akan pentingnya PDI ini sudah tumbuh, tapi kemampuan untuk mengintegrasikan analitik ke proses pengambilan keputusan masih terbatas. Jadi perlu di sektornya di Polandia ini peningkatan infrastruktur, pelatihan SDM, strategi berbasis data untuk mengoptimalkan proses bisnis dari fasilitas kesehatan yang ada di Polandia. Nah, di sini hasil-hasil yang telah ditampilkan terkait dengan analytical maturity of examined medical facilities. Ada 5 level di sini. Langsung disimpulkan bahwa tingkat kematangan analitik atau analytical maturity dari fasilitas kesehatan yang ada di Polandia, sebagian besar penyintas medis menilai kemampuan analitik mereka masih menengah, lalu hanya 6,61% yang berada di tingkat kematangan tertinggi. Ini menunjukkan adopsi big data analytics yang masih dalam tahap pengembangan dan perlu adanya peningkatan agar bisa memberikan dampak yang lebih nyata.
Kemampuan untuk mengolah data menjadi wawasan yang berguna melalui BDI ini masih dalam proses perkembangan. Jadi tingkat penggunaannya masih BDI itu masih rendah dan sebagian besar menilai bahwa masih banyak yang harus dikembangkan dalam analitik dari segi teknologi, sumber daya, dan pendekatan strategis. Tantangannya ini ada 4, penerapan big datanya, yaitu struktur data yang tidak standar, jadi masih ada struktur-struktur yang masih tidak sesuai, lalu terkait dengan keamanan dan privasi, lalu kurangnya tenaga ahli, dan kurangnya real-time analytics. Jadi kesimpulannya dari setiap hasil yang telah dijelaskan tadi dari paper atau jurnal ini adalah dari peran strategis big data dalam transformasi layanan kesehatan. Jadi big data analytics ini bukan sekedar tren teknologi saja, tapi dari alat strategis dalam mentransformasi sistem layanan kesehatan jadi lebih efektif, efisien, dan responsif. Jadi penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan big data dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik di bidang kesehatan. Jadi diharapkan dari penggunaan big data ini dapat membantu rumah sakit atau layanan kesehatan yang dapat mengembangkan layanannya, misalkan dari segi eh, layanan pasiennya atau dari segi administrasinya atau dari segi apapun yang saling terkait dan dapat menggunakan big data analytics. Jadi integrasi antara data terstruktur dan tidak terstruktur dapat menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesehatan yang berbasis data atau data driven healthcare di mana pelayanan medis tidak lagi hanya reaktif, tapi juga secara prediktif dan personal, dan dapat menjadi pengambilan keputusan di masa yang akan datang bagi rumah sakit atau layanan kesehatan tersebut. Dan contoh kasusnya ini di Polandia dan dapat mengembangkan di Polandia juga. Jadi sekian penjelasan terkait dengan jurnal dari layanan kesehatan, Big Data, penggunaan Big Data dalam dunia kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih.